siang Ibu Arista. Selamat siang, Berani. Gimana kabarnya Bu? Sangat luar biasa, alhamdulillah Sangat luar sehat. biasa. Saya senang sekali lihat semangatnya jenengan walau sudah siang ini ya. Betul. Mohon izin sebelumnya saya melakukan wawancara praobservasi kelas. Hari ini hari Rabu ya Bu ya, tanggal 24 Juli terkait dengan rencana panjenengan melakukan kegiatan. Hari apa Ibu? Kita jadwalkan untuk kegiatan Tanggal observasi kelasnya. Tanggal 29, hari Senin. Senin ya, 29 Juli ya. Oke, 29 Juli. Saya tuliskan di sini. Oke, Ibu. Sebelumnya namun saya sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas hari Senin, maka sekarang saya melakukan beberapa wawancara pertanyaan yang mungkin harus jenengan jawab. Mohon maaf ya. Baik, siap, Berani. Harus meluangkan beberapa waktu ke depannya. Baik. Ya, Ibu. Baik, yang pertama saya mau menanyakan tentang kegiatan jenengan nanti hari Senin apa yang akan jenengan sampaikan terkait dengan pengembangan pembelajaran itu. Baik, kalau saya sendiri Bu Rani di kelas itu akan keterampilan kolaborasi dalam kelompok. Selain itu keterampilan berkomunikasi. Jadi kita melatih public speaking-nya anak-anak. Iya, untuk berani tampil untuk mengutarakan kemampuan apa yang ada di pikirannya, kami melatih itu dituangkan. Ini mata pelajaran apa yang Ibu? Bimbingan konseling Ibu. BK-nya ya, iya. Bukan bahasa Indonesia ya? Bukan, kalau bimbingan konseling itu lebih mendalami anak lagi. Jadi dengan cara mereka mengutarakan isi hati, kita mengetahui apa yang ada pada anak-anak peserta didik maksudnya. Iya, baik. Yang saya tahu jenengan juga guru yang hebat luar biasa, soalnya punya banyak aktivitas ya, nggak hanya ngajar di BK tapi juga bahasa Indonesia ya Ibu ya. Lalu yang kedua Bu, terkait alasan jenengan memilih pengembangan tersebut apa Bu alasannya? Salah satunya kan ada tema untuk RPL saya. Istilahnya RPL ya kalau di BK ya, bukan betul. belajar ya? Bukan, apa RPL. Itu, RPL kepanjangan? Rencana tindak lanjut layanan. Mohon maaf Bu Rani, rencana pelaksanaan layanan. Oh iya. Beda istilahnya ya dengan yang lain. Leres. Bagaimana Bu? Ada tips memulai dan menguatkan hubungan dengan teman sebaya. Nah, di mana dapat melatih siswa untuk mengenal satu sama lain, menimbulkan kerjasama yang positif. Berarti ini karena di awal pembelajaran ya, mungkin jangan harus menggali, mengulik tentang apa yang ada di pikiran mereka gitu ya. Betul, istilahnya kan mereka lebih condongnya masih ke teman-teman yang SD, Bu Rani. Ya, betul. Ini karena percampuran dari SD, jadi mereka harus mengenal dulu teman. Karena memilih teman itu penting, Bu Rani. Kalau sekali. Untuk memilih orang tua kan kita tidak bisa. Memilih keluarga juga kita tidak bisa. Kalau memilih teman itu harus. Bukannya kita pilih-pilih, tetapi harus selektif memang. Betul. Karena menunjang masa depan kita juga saat memilih teman. Iya. Lalu selanjutnya Bu, terkait kekuatan dan kelemahan dari yang jenengan ambil itu apa? Kalau kekuatan sendiri, murid akan lebih mengenal dan mengetahui karakter pada masing-masing temannya. Kemudian selain itu juga mereka dapat melatih bagaimana cara mempertahankan persahabatan secara sehat. Itu kekuatannya Ibu ya? Iya. Untuk kelemahan sendiri, murid sekarang kan banyak juga murid kita yang introvert. Oh iya, pasti ada setiap kelas yang introvert ya. Iya, pemalu. Bu Rani sering mendapati anak-anak yang masih pakai masker? Iya, betul. Nah, itu merupakan bagian dari ciri anak yang introvert kan Bu ya? Betul sekali. Itu yang kelemahan saya masih susah istilahnya beradaptasi dengan teman-temannya yang lain. Kasihan sebenarnya anak yang seperti itu. Padahal memiliki paras yang cantik, tetapi dia tutupi. Saya juga menemukan di kelas saya seperti itu Bu. Iya. Walaupun kita sudah memberikan penguatan masih betul saja. Sekali. Memang harus dipegang pakarnya ya, Guru BK ya. Iya Ibu. Lalu terkait dengan tahapan pembelajaran nanti yang jenengan terapkan,
Yang Ya, minggu depan bagaimana? kalau untuk awal pembelajaran ya seperti mana biasanya Bu Rani, masuk kita salam dulu, kemudian kita doa. Setelah doa, biasanya saya itu menanyakan siapa yang tidak masuk, keterangannya apa, karena apa. Yang saya takutkan meskipun izinnya lewat WA, bisa kita juga memastikan lagi ke wali kelas bahwasannya benar enggak. Double check berarti. Iya, betul. Kan biasanya ada yang anak-anak pinjam HP ke orang tuanya. Disalahgunakan. Betul sekali. Dia izin ke orang tuanya masuk sekolah, ternyata enggak sampai dari sekolah. Itu. Oke, kemudian kalau intinya sendiri, intinya nanti ada metode problem learning. Setelah itu guru memberikan stimulus murid, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian dan penarikan kesimpulan. Oke. Dan di akhir pembelajaran melakukan refleksi terhadap pengamatan belajar yang sudah dilaksanakan guru, menyampaikan kesimpulan menutup dengan salam. Itu saja. Di awal buka inti dan tutup intinya di situ ya. Iya. Selanjutnya Bu, persiapan tertulis apa saja nanti yang Bu Arista penuhi? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, harus ada RPL. Rencana pelaksanaan layanan. Kemudian ada PPT, Bu Rani. PPT-nya itu nanti saya buat di Canva semenarik mungkin. Saya percaya pasti menarik. Karena kan anak-anak kita di kelas itu tidak sama semuanya, Bu Rani. Istilahnya gaya belajarnya. Kan ada yang auditori, ada kinestetik, ada yang visual. Jadi kita harus merata. Merata biar yang mengakomodir kebutuhan mereka. Betul sekali, Bu Rani. Betul sekali. Kemudian ada juga nanti video cuplikan yang terkait materi yang akan saya sampaikan. Oke, saya sudah mulai bisa menangkap nanti rencananya dan kedepannya ini ya. Iya. Lalu terkait perkiraan saja, kira-kira kesulitan apa nanti dari materi yang jenengan sampaikan ke anak-anak? Kalau untuk kesulitannya itu pada generasi Gen Z, ini sangat sulit menjaga hubungan baik dengan teman-temannya karena beberapa faktor, Bu Rani. Yang pertama sendiri, faktornya teknologi dan media sosial. Dapat menyebabkan kesalahpahaman. Perasaan terisolir. Kemudian ada tekanan sosial yang tinggi untuk menampilkan citra sempurna. Kan sekarang anak-anak banyak sekali jaga image ya. Betul. Istilahnya orang tua saya seperti apa, dia kepingin sekali, saya enggak mau melihatkan orang tua saya seperti ini, saya harus lebih dari teman-teman saya. Banyak sekali. Jadi mengkamuflase kepribadian mereka di depan teman-temannya. Iya, berani. Kemudian ada juga faktor perubahan nilai dan norma sosial. Selain itu ada juga kepekaan terhadap mental health yang sedang booming didengungkan oleh jenengan. Saya lihat beberapa kesempatan yang lalu pada kegiatan penyuluhan di inovasi gravitasi matahari seperti itu ya. Betul yang istilahnya meskipun pematerinya anak-anak KKR itu tetap harus disampaikan ke teman-temannya yang lain. Harus masif pergerakan penyuluhan. Betul. Baik Ibu. Lalu kompetensi yang biasa dimiliki oleh siswa terkait pembelajaran yang sudah diikuti, harapannya seperti apa Ibu? Harapan saya tetap terjalin kolaborasi dalam kelompok, Bu Rani. Oke. Berarti bukan tugas individu besok ya Ibu ya? Tidak, berkelompok Bu Rani. Iya, istilahnya biar saling mengenal. Terbuka dulu ya dengan teman. Betul. Biar saling mengenal temannya, bukan berarti memilih-milih, ini teman saya yang pintar, harus sama saya. Tidak, nanti biar mereka sendiri yang memilih. Kan ini di awal, masih awal pembelajaran. Iya, jadi mereka biar mengenal. Baik. Terus terkait perhatian khusus pada pembelajaran ini, apa yang perlu didapat dari anak-anak? Perhatian khusus sendiri itu ada sebagian murid yang masih enggan membuka dirinya, Bu Rani. Jadi yang fokus di introvert tadi, Ibu?
Iya, betul. Saya mau juga mendalami dulu kenapa, mengapa. Aduh, panjang ya rangkaiannya ya. Iya, jadi harus ada pendekatan sendiri untuk anak tersebut, istilahnya konseling individu. Oh iya. Nggih, konseling individu. Saya juga harus mencari tahu kenapa sih seperti ini, karena belum tentu di SD dia introvert, setelah masuk di SMP dia introvert, kan bisa seperti itu Bu Rani. Iya. Jadi harus ada ya dia dari SD ke SMP. Betul, harus ada pendekatan. Betul. Baik, Ibu, saya sudah menangkap beberapa gambaran akan kegiatan yang akan dilakukan saat kegiatan observasi kelas pada hari Senin depan. Ya, semoga harapannya berjalan sesuai rencana ya Bu ya. Amin. Iya. Tapi saya juga mohon maaf nanti barangkali saat kegiatan pembelajaran saya hadir di dalam ruangan tersebut, dengan mungkin merasa tidak nyaman, ya anggap tidak ada. Tidak apa-apa Bu Rani. Menurut saya dengan adanya Bu Rani, nanti Bu Rani kan bisa ngecek saya kurangnya di mana Bu Rani, saya kan bisa bertanya, datang panjenengan. Saya kurangnya di mana Bu Rani dan saya harus seperti apa Bu Rani. Seperti itu. Enggak apa-apa Bu Rani, itu lebih bagus. Terima kasih sudah terbuka, open minded, sama-sama belajar Ibu. Betul. Juga masih proses belajar. Kalau menurut saya sudah luar biasa Bu Rani. Terima kasih atas ujiannya. Terima kasih, cukup sebaik kegiatan wawancara Ibu. Iya. Sama-sama Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau sehat semuanya, baik semuanya. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? 3. Siapa saja? 5. Sakit semua? Gak tahu. Ada izin. Oh ya, baik. Terima kasih atas informasinya. Untuk hari ini pelajaran kita materinya tentang apa itu dibaca? Jadi memulai dan menguatkan hubungan dengan teman sebaya. Teman sebaya. Teman sebaya itu seperti apa? Seperti Teman apa? Teman satu yang satu Oh ya, pintar 100. Ada lagi yang berpendapat? Enggak, sama semua. Jadi teman sebaya adalah seumur kalian. Oke. Nah, selanjutnya mengubah status dari sekedar kenalan hingga teman dekat atau dari teman biasa jadi sahabat memang membutuhkan proses. Terkadang chemistry atau ikatan pertemanan memang tidak muncul secara alami. Terlebih jika kamu adalah seorang yang cukup tertutup dan pemalu. Adakah yang di sini pemalu? Ada. Siapa? Namanya siapa? Yes. Tapi mau ngobrol sama temannya mau? Tapi malu salting. Oh, lebih banyak ngobrol sama teman cewek ya? Oke, enggak masalah. Namun, jika kamu telah menemukan teman yang pas dan cocok denganmu, semua jadi terasa lebih mudah dan menyenangkan. Bersamanya, merawat pertemanan kalian agar tetap kuat juga jadi hal yang perlu dilakukan. Nah, sekarang saya kasih tahu. Apakah kita perlu memilih teman? Ya. Yang bilang perlu angkat tangan. Yang tidak, lebih banyak yang memilih. Memilih teman. Oke. Kalau kita memilih orang tua tidak bisa. Memilih, apalagi memilih saudara, kita tidak bisa memilih. Untuk memilih, saya memilih saudara sama si A, si B, tidak bisa. Tetapi kalau teman, kita perlu dan berhak untuk memilih. Memilih teman bukan berarti saya harus berteman dengan
teman-teman saya yang kaya seperti saya, teman-teman yang pintar seperti saya. Bukan. Memilih teman itu untuk membantu kalian menuju ke masa depan kalian. Karena apa? Ketika kalian berteman, pasti satu, kamu akan melihat tingkah laku temanmu, mendengar apa yang dibicarakan oleh temanmu, melihat apa yang dilihat temanmu. Iya apa tidak? Ya. Ketika temanmu melihat tontonan yang positif, kamu juga akan lari ke arah yang positif. Percaya tidak? Ya. Sudah pernah mengalami? Istilahnya, saya pernah Bu, saya pernah berteman dengan teman yang membuat saya ke arah yang positif, saya sudah pernah. Saya ke arah yang negatif juga sudah pernah. Pernah tidak? Pernah. Bisa ada yang bisa menceritakan satu saja, satu orang saja yang bisa menceritakan, Bu, saya dulu pernah punya teman, pernah punya sahabat, teman saya ternyata satu frekuensi dengan saya. Misalkan saya suka main sepak bola, ternyata dia juga senang sepak bola. Teman saya suka menggambar, ternyata juga menggambar juga. Ayo, satu orang saja. Ada yang berani? Enggak apa-apa. Ayo. Oh, Mas Burhan. Ya. Baik. Mas Baim. Ayo Mas Baim. Bisa menceritakan. Ceritakan sedikit aja pengalamannya. Saat SD tidak apa-apa. Saya pernah mempunyai teman yang tidak satu frekuensi Dengan sampean. Ya. Oh iya. Seperti apa? Tidak satu frekuensinya seperti apa, Mas? Jika saya ingin main bola, dia ingin main yang lainnya. Oh, jadi tidak suka bola, sampean suka bola, dia tidak suka bola. Tetapi selama itu kamu sudah tahu dia tidak satu frekuensi dengan sampean. Terus bagaimana? Apakah teman masih bertemankah atau kamu mencari teman yang satu frekuensi? Oh, masih berteman. Kenapa kok masih berteman dengan dia? Oh, dia masih mengarahkan kamu ke arah yang lebih positif ya? Alhamdulillah. Nah, salah satu contoh dari Mas Baim. Itu luar biasa. Meskipun temannya tidak satu frekuensi, istilahnya tidak sama hobinya, tetapi dia masih mau berteman sama temannya tadi. Jadi kita memilih teman bukan berarti kita membeda-bedakan teman, bukan. Oke. Ada 8 cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, saling terbuka satu sama lainnya. Ketika gini, satu contoh. Barista ini bukan apa namanya, apa ya? Pokoknya intinya barista tidak menyudutkan orang. Contohnya satu seperti ini. Saya punya teman, misalkan Mas Baim sama Mas Adi. Mas Adi itu senang sekali pakai meja yang luas. Jadi kalau nulis itu tangannya selalu menguasai meja. Sedangkan Mas Baim juga kepingin merasakan menguasai mejanya. Tetapi Mas Baim tidak bisa menyampaikan hal tersebut pada Mas Adi. Mas Baim hanya bisa bercerita ke Mas Ridho. Tuh, Mas Adi ini senengane ngetek nih mejaku. Saya merasa tidak nyaman dengan hal itu. Padahal meja itu harus digunakan 2 orang, tetapi sama Adi dikuasai sendiri mejanya. Nah, alhamdulillah untungnya Ridho menyampaikan ke Mas Bulan. Mas Baim, lebih baik kamu menceritakan ketidaknyamananmu ini sama Mas Adi, biar tidak ada kesalahpahaman dan saling terbuka antara satu sama lain. Paham? Yang selanjutnya, cari kesamaan. Nah, sama tadi kayak Mas Baim harus mencari kesamaan. Mas Baim selama ini suka dengan sepak bola, tetapi
temannya tidak suka main bola. Kalau bisa mencari sama-sama suka main bola. Karena apa? Karena biar ada ketertarikan, istilahnya untuk berlatih, sering berlatih itu bagus untuk menunjang non akademiknya di bidang olahraga. Kemudian ada jadi pendengar terbaik. Ya, pernah ada temanku yang sudah curhat dengan satu meja, sudah ada yang curhat-curhatan. Oh, Baik sering curhat sama dia. Oh ya, tidak apa-apa, itu wajar untuk meluapkan isi hatinya. Ketika di rumah kamu tidak bisa mencurahkan isi hati kalian kepada kedua orang tua, entah orang tuanya lagi sibuk, entah masih belum pas waktunya, kalian bisa mencurahkan dengan teman sekelas atau semeja. Ya, meluap, jadi pendengar terbaik. Jadi kalau bisa Adi menjadi teman pendengar terbaik untuk Baim. Tetapi ketika Baim bercerita apapun ke Adi harus bisa menjaga rahasia yang apa yang dia sampaikan kepada. Ya, bukan hanya mereka berdua, untuk kalian semuanya. Ya, Risa, ayo duduk yang bagus. Ya, kalau begitu nanti duduk. Ya, selanjutnya tetap sederhana. Ketika kamu punya teman, kamu lihat, waduh, temanku kok barang-barangnya bagus ya. Kok dia sudah punya sepeda motor ya, padahal masih SMP. Padahal SMP kan masih belum boleh bawa kendaraan. Bagaimana ya caranya saya bisa seperti dia, barang-barang yang bagus dan sebagainya. Nah, kalian jangan pernah terpancing dengan apa yang kalian lihat. Itu hanya haus mata, lapar mata, kepingin menjadi seperti apa yang kalian lihat. Belum tentu. Oh iya, dia diberikan fasilitas yang lengkap, bukan berarti dia mendapatkan kasih sayang yang penuh dari orang tuanya. Ya Pak Dak? Ya. Ada juga yang orang tuanya kerja di luar kota. Ada kerja di luar kota. Oh ya, anak saya biar tidak merasa kesepian, dia memberikan fasilitas yang cukup kepada anaknya. Ya. Kemudian ada jadi diri sendiri. Paham? Jadi diri sendiri seperti apa? Contoh satu contoh. Wah, Risa itu kok dekat sekali ya. Lovely ya wes. Lovely kok dekat sekali ya sama wali kelasnya. Bagaimana caranya aku kepingin seperti kayak Lovely? Bagaimana ya caranya bisa dekat dengan Buana? Tetapi kamu tidak punya percaya diri untuk menjadi seperti Lovely. Contohnya kayak Mbak siapa tadi? Nama? Mbak Dias. Mbak Dias adalah tipikal anak yang introvert. Ya apa enggak? Jadi kalau dia mau ingin jadi Mbak Lovely, kemungkinan besar tidak bisa. Karena berbeda. Jadi harus tetap menjadi diri sendiri. Nah, ada lagi, jangan membandingkan teman. Ayo, di sini ada yang sudah membanding-bandingkan teman? Pasti sudah. Ingat, di sekolah kita memiliki teman-teman yang memiliki keterbatasan. Terutama di kelas kalian, ada apa tidak? Jadi kalian tidak boleh membandingkan, membedakan, tidak boleh. Mereka sama seperti kita, hanya saja lebih beruntung yang kalian daripada kita. Satu contoh, saya kasih contoh. Dulu di kelas 7D ada siswa
siswa berkebutuhan khususnya itu dua. Yang satunya mau berbicara dengan temannya, yang satunya sama sekali tidak mau bercerita apapun. Kalau dia merasa sudah tidak nyaman, dia tidak akan berbicara, sedikit pun tidak akan berbicara. Tetapi apa? Alhamdulillahnya teman satu kelasnya mau merangkul dia. Malah mereka mempunyai target ketika dia lulus. Ya mas, ada yang mau ditanyakan kak? Dari tadi senyum-senyum. Tidak dulu. Enggak, yes. Kalau ada yang mau ditanyakan segera tanya ya. Mereka mempunyai targetnya apa? Kalau bisa sebelum dia naik ke kelas 8 dia sudah mau berbicara dengan temannya dan gurunya. Target satu kelas itu. Alhamdulillahnya dengan cara mereka merangkul, dia mengajak, dia tidak membandingkan A dan B, dia berkebutuhan khusus atau tidak, dia tetap mengajak. Ayo, kamu harus bisa berbicara, harus bisa ngomong, harus berani. Dengan kerjasama yang bagus dengan temannya, alhamdulillahnya sebelum semester 2, dia di semester 1 sudah mau berbicara. Meskipun hanya memanggil Bu, pinjam pulpen. Itu hal yang luar biasa tidak? Luar biasa. Jadi tidak beda-bedakan satu sama lainnya. Oke? Selanjutnya, jangan lupakan teman lama. Iya, jangan lupakan teman lama. Sampai dulu dari SD, otomatis masuk ke SMP ada yang mencar, ada yang di SMP Giri, SMP 1 dan sebagainya. Meskipun kalian berbeda sekolah, harus tetap menjaga silaturahmi. Nah, yang terakhir, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru dalam artian satu, jangan terburu-buru menilai teman. Lihat dulu, dalami dulu bagaimana temannya. Ya, sudah. Dari ke-8 cara yang kalian lakukan ini, ada yang ditanyakan? Apakah sudah pernah ada yang dilakukan dari 8 ini? Sudah, kira-kira yang nomor berapa? Semua. Alhamdulillah luar biasa. Berarti kamu sudah mau mengajak Reza sama Vicky merangkul Vicky, tidak membeda-bedakan. Ya, luar biasa. Dengan Mas siapa? Mas Adit. Radit. Tak kasih jempol untuk Mas Radit. Ya, kemudian ada satu cuplikan video yang bisa kalian lihat, bisa untuk menginspirasi kalian. Sebelumnya kita berdiri dulu semuanya. Berdiri. Saling berhadapan. Saling berhadapan. Berdiri sama Mbak siapa namanya? Ya. Loh, kenapa? Ada hubungan spesial kah? Maju. Sudah saling berhadapan. Saling berhadapan. Dan masuk kakinya begitu. Agak maju. Ini sempit memang, sempit sekali. Nah, ini bunyi kan? Main jauh dekat tangkap. Paham? Jauh dekat tangkap. Yang sebelah kirinya Bu Arista, tangannya ditutup. Kirinya Bu Arista. Jadi yang sebelah kanan tugasnya menangkap. Contoh. Sini, Vino sama temennya. Vino yang tutup.
Habis. Jika Bu Arista bilang menjauh, buka. Ini enggak tetap gini. Bu Arista bilang mendekat. Tangkap. Paham? Jika yang ditangkap saya, ketika saya bilang ditangkap kena, kalian tidak fokus. Paham? Sudah bisa mulai? Halo? Bisa mulai ya? Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Oke, sekarang dibalik. Dibalik. Yang tangkap benar. Kiri. Yang kanan. Iya. Tunggu, Baba. Halo. Tunggu, Baba ya. Ayo. Tunggu, Baba. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Ada yang kena? Oke, pulang. Oke, duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Yuk, kita lihat cuplikan sebentar. Ini baru pacaran sudah mulai minta password media sosialnya. Ya. Sampai mengambil satu aplikasi untuk dia tahu semua apa kegiatan pacarnya. Habis marah-marah, seenaknya minta maaf. Mohon izin bagi Bapak Ibu guru yang berada di kelas panggilan Bendahara SAS kelas 8 segera ke ruang guru. Terima kasih.
untuk pertemanan yang sehat. Lila memiliki permasalahan yang istilahnya menurut dia sangat rumit karena dia memiliki pacar yang sangat-sangat toksik sekali. Dia harus memiliki password, kemudian dia harus tahu dimanapun Lila berada. Tetapi dia hanya menghargai teman, jadi dia mau menerima sang pacar Hendrik tadi. Tetapi untungnya dia memiliki sahabat yang sangat baik, mendukung dan selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh Lila. Baik. Nah, dari materi hari ini, Bu Arista minta kalian membentuk satu kelompok terdiri 4 orang untuk mencari solusi bagaimana teman kalian yang introvert bisa mulai membuka sedikit, menghilangkan introvert pada dirinya, mengerti? Jadi mengerti? Oke, sekarang kalian membentuk satu kelompok 4 orang. Bagaimana caranya kalian mengajak teman kalian yang introvert untuk sedikit demi sedikit menghilangkan sifat introvertnya, untuk lebih terbuka kepada temannya, tidak menutup diri. Ya, bisa paham yang dimaksud? Ya, waktunya tinggal
Sudah. Sudah? Sudah. Baik, dari hasil kalian diskusi antar kelompok kalian, adakah yang berani menyampaikan hasil diskusi di kelompoknya? Bisa angkat tangan? Oh ya, Mas Vino, silakan. Iya, silakan Mas Cepat. Terima kasih atas kesempatan ini. Berhubung di kelompok saya ada anak introvert, Oh, ada yang introvert. Oh iya. jadi saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Yakni sering mengajak komunikasi, berinteraksi secara langsung maupun lewat media sosial. Bisa berkomunikasi secara langsung maupun lewat Media sosial. media sosial, berarti WhatsApp atau video call seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Nah, dari kegiatan diskusi ini kita bisa ambil salah satu contoh dari 8 cara yang kalian bisa lakukan. Jangan membandingkan teman kalian, meskipun teman kalian introvert ataupun teman kalian yang berkebutuhan khusus, jangan pernah membanding-bandingkan, membeda-bedakan. Memilih teman itu perlu untuk masa depan kalian yang akan datang. Paham? Paham. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kali ini kita ada sesi kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya mohon izin ada kehadiran Bapak PP kami, Bapak Nurul Hidayat, ya Pak ya, yang nanti menemani kegiatan kita. Jadi ya semoga tidak mengganggu konsentrasi dalam sesi pasca observasi. Ya, oke. Pak mohon izin kami lanjutkan kegiatan. Ibu Rizka, kami mau mengajukan beberapa pertanyaan setelah dengan melakukan sesi mengajar kemarin yang berawal dari pra observasi, kemudian lanjut melakukan kegiatan belajar di kelas. Sekarang pada sesi pasca observasi. Bisakah diceritakan bagaimana kesan Bu Arista setelah melakukan pembelajaran kemarin? Pastinya merasa sangat senang karena melihat antusias anak-anak yang cukup luar biasa. Ya, khusus kelas 7 berani. Kalau kelas 7 kan awal masuk di SMP, pembelajaran dari SD ke SMP itu kan sangat berbeda. Iya, coba saya buat yang berbeda dari SD ke SMP, tetapi hasilnya luar biasa. Anak-anak antusias dan sudah mulai berani untuk tampil ke depan, untuk menyampaikan aspirasi yang ada di pikirannya. Berarti sudah sesuai dengan harapan panjenengan ya? Iya, betul. Tujuan pembelajarannya tercapai ya? Bu, ya? Iya. Baik, selanjutnya bisa diceritakan Bu, dari tingkat kepuasan panjenengan tadi yang sudah disampaikan, hal-hal detailnya seperti apa? Baik. Di awal pembelajaran saat pemantik siswa merespon dengan baik. Oke. Apa yang saya sampaikan, kemudian pada saat kegiatan inti mereka bekerja sama, berkelompok gitu kan. Iya, karena saya lihat aktif kegiatan kelompoknya ya. Jadi di kelas, semua kelas SD SMP Negeri 3 Banyuwangi ini kan memiliki siswa yang berkebutuhan khusus Pak. Ya. Kenapa saya buat sistem berkelompok? Karena mereka tidak istilahnya mereka tidak boleh memilih-milih, membeda-bedakan teman. Jadi harus bagaimana caranya merangkul juga teman yang berkebutuhan khusus. Membaur, betul sekali Pak. Karena kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, siapa keluarga kita, tetapi yang perlu dipilih memang teman. Tapi teman yang bagaimana yang harus kita
temani. Ya. Lalu Bu, perkiraan panjenengan terkait ketercapaian kompetensi siswa tadi, adakah yang mungkin meleset atau mungkin sudah 100%? Sebagian besar sudah tercapai. Sudah tercapai ya. Pada saat penyampaian hasil secara bergantian, ini menunjukkan bahwa peserta didik mampu mencari jalan keluar dalam sebuah permasalahan dan bagaimana cara menjaga pertemanan yang baik seperti apa. Lalu adakah yang masih kurang menurut panjenengan? Ada ya. Ada. Apa itu? Ada siswa, dan salah satu siswa yang memiliki sifat yang introvert. Iya. Dulunya yang belakang kalau saya kemarin. Depan nomor 2. Oke. Oh ya, sudah saya ganti teman dulunya itu. Sekarang Reza. Itu sekarang itu masih introvert itu Pak, masih susah untuk berkomunikasi dengan temannya yang lain. Karena saya lebih nyaman seperti ini, lebih aman, nyaman gitu. Mungkin bagi dia itu diam itu emas ya. Betul. Pak, yang lebih mendalam lagi saya tanyakan setelah pembelajaran itu malah dia menjawab, kalau saya lebih banyak bicara nanti timbul masalah-masalah yang lain. Saya daripada mencari musuh lebih baik diam saja. Lalu untuk mencari solusi dari kesulitan tersebut bagaimana? Apa yang bisa? Yang pastinya pendekatan berani. Saya sudah mulai lagi untuk pendekatan Pak secara individu. Saya melakukan itu tidak di kelas melainkan di ruang UKS. Saya mencari tahu apa sih sebenarnya yang membuat dia tertutup. Ternyata kalau di rumah sebenarnya komunikasinya bagus. Itu jawabannya itu, daripada saya punya musuh Bu, lebih baik saya diam. Iya. Pilihan dia sendiri sebenarnya ya. Dia sendiri. Tapi dia mampu untuk pembelajaran apapun dia mampu Pak. Sekarang saya berusaha untuk memberikan apa yang sudah saya amati di kelas kemarin, yaitu mohon izin menyampaikan secara keseluruhan apa yang saya ikuti di kelas panjenengan sudah sangat baik. Semangatnya Bu Rista, mulai dari persepsi, kemudian hingga inti hingga penutup, saya lihat sudah sangat baik sekali, memunculkan kaitan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja dari yang sudah Rista lakukan tadi, dari anak yang berkebutuhan khusus, nampaknya memang kurang sedikit lagi memberikan perhatian kepada anak tersebut supaya pada pertemuan selanjutnya lebih ada rasa timbul percaya diri lagi. Ya, termasuk anak yang memakai masker itu nanti mungkin bisa disinggung lagi supaya bagaimana dia mau membuka maskernya dan sebagainya. Jadi saya yakin pendekatannya Bu Arista sangat baik sekali pada anak tersebut, mungkin hanya belum sampai intens ke dalam. Ya, saya memberikan masukan itu. Dan satu lagi itu terkait dengan penugasan, kalau boleh saya menambahkan, biar tambah bervariasi, berdiferensiasinya, mungkin ada penugasan yang bervariasi, misalkan anak disuruh membuat hasilnya dalam bentuk vlog ataupun ya menggunakan PPT di Canva-nya untuk tampilkan saat presentasi. Ya, kalau kemarin saya lihat mereka menyampaikan paparan hasil grupnya secara ya langsung menyampaikan di kelas. Ya, mungkin selanjutnya beda dengan beda tema, beda. Betul sekali. Jadi mungkin anak yang malu untuk ngomong di depan kelas, mereka bisanya atau maunya menggunakan vlog, karena kalau menggunakan HP kan mereka ngomong sendiri lebih pede, percaya diri, gitu bisa. Atau yang asik dengan menggunakan gadgetnya otak-atik bikin Canva, hasil presentasinya di upload, nah itu mungkin juga bisa mendukung. Ya, siap. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf, semoga bisa menerima masukannya. Malah saya terima kasih sudah memberikan masukan kepada saya. Iya, Ibu. Terakhir yang ingin saya sampaikan, apa yang bisa jenengan lakukan di pertemuan selanjutnya, semoga lebih bisa memotivasi anak-anak. Amin. Iya, karena saya lihat dengan sosok guru BK yang sangat hebat di sekolah kami, potensi beliau sangat hebat sekali Pak. Karena kegiatannya nggak hanya di guru BK, tapi juga membina UKS PMR yang banyak sepak terjang maupun anak-anak untuk sehat dan sebagainya ya. Jadi tetap semangat Ibu, tetap semangat. Pasti demi anak-anak.